Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan produk kami yang bernama Kebablasan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Amalia Eka Putih Aziza, yang kedua ada Berliana Refilda, yang ketiga ada Devi Duyanti, yang keempat ada Reni Mutiara Sani. Eksekutif Sanmari. 1. Visi dan misi. Visi dalam produk kami yaitu meningkatkan pendapatan pribadi maupun kelompok dan menjadikan produk makanan kebab ini yang diterima di masyarakat luas. Misi dalam produk kami yaitu 1. Menyajikan cita rasa kebablasan yang berubah-ubah sesuai selera masyarakat yang berjalan seiring zaman dan waktu. Yang kedua, menyajikan kebablasan alami dan natural tanpa adanya bahan pengawet. Yang ketiga, menyajikan kebablasan yang inovatif dan berbeda dari pesaing. Yang keempat, menyajikan kebablasan dengan sentuhan khas Indonesia. Yang kelima, menyajikan kebablasan yang bersih, higienis, segar, dan fresh. Yang keenam, melayani dengan ramah, senyum, dan penuh respon. Tujuan usaha kebablasan. Tujuan dari usaha kami ini lebih ditekankan keuntungannya maksimal, menyalurkan hobi, membuat makanan, dan juga untuk meningkatkan keterampilan, membuat kreasi kebab lebih bervariasi agar menarik perhatian orang untuk membeli kebab. 3. Kunci keberhasilan usaha. 1. Mempunyai keberanian dan keteguhan. 2. Tidak takut gagal. 3. Pantang menyerah. 4. Fokus. 5. Berinovasi. Keenam, bertanggung jawab. Ketujuh, optimis. B. Gambaran umum usaha kebablasan. 1. Kepemilikan usaha. Ide awal mula usaha ini dikerjakan bersama-sama. Oleh karena itu, usaha ini milik bersama. 2. Gambaran awal usaha. Kebab yang pada umumnya hanya berisi daging olahan kebab, selada, saus, dan mayones, itu sudah jadi hal yang biasa. Oleh karena itu, kami hadir dengan inovasi baru dan tampilan baru, kebab dan varian isi sehingga kebab dapat dikenal luas oleh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. 3. Lokasi usaha. Berada di Jalan Kramat Pulau Dalam 2, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. C. Produk. Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar untuk memuaskan sebuah keinginan dan kebutuhan. 1. Gambaran produk. Produk yang akan kami hasilkan adalah kebablasan, yaitu makanan cepat saji yang dapat mengenyangkan. Kebablasan merupakan produk yang kaya akan protein dan nutrisi, baik bagi kesehatan karena dibuat dari bahan-bahan alami dan dapat mengenyangkan perut. 2. Gambaran persaingan. Dalam persaingan kebab tentu sangat kuat karena di mana-mana kita bisa menemukan penjual kebab walau dengan brand yang berbeda-beda. 3. Gambaran penjualan. Kami akan menjual produk kebablasan secara online, misalnya melalui media sosial Instagram ataupun WhatsApp, dan offline dengan datang langsung ke outlet kami di Jalan Kramat Pulau Dalam 2. 4. Rencana pencapaian. Rencana pencapaian dari usaha kebablasan yaitu membuka cabang di mall dan menambahkan berbagai macam topping baru sehingga pelanggan tidak bosan. 5. Teknologi. Yang pertama, membuat dan mengelola blog tentang kebablasan. Yang kedua, melakukan promosi melalui sosial media. Dan yang ketiga, memasang iklan melalui website dan sosial media. 6. Masa depan produk. Masa depan produk dari usaha kebablasan yaitu dikenal banyak masyarakat Indonesia, terdapat banyak cabang di berbagai wilayah Indonesia, mempunyai banyak karyawan, dan mempunyai banyak followers di media sosial. D. Ringkasan analisis pasar. Segmentasi pasar. Segmenting.
Segmenting merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dalam berbagai kategori. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari berbagai segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar Anda. Positioning. Positioning adalah penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Analisis usaha dari usaha kebablasan yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 3. Rekanan usaha. Rekanan usaha dari usaha kebablasan yaitu pedagang tortilla yang berada di Pasar Jaya Gondangdia, pedagang sayur dan saus yang berada di Pasar Kuitang, pedagang daging yang berada di Pasar Nangka Bungur, tempat pembuatan desain yang berada di Toko Siva, dan tempat pembelian alat yang berada di Toko Serba-Serbi. 4. Distribusi. Kami akan mendistribusikan produk kami ke berbagai kantin sekolah, GoFood, dan GrabFood. 5. Persaingan. Pesaing adalah perusahaan atau tempat yang menjual barang ataupun jasa yang sama ataupun mirip dengan produk yang kita tawarkan. Pesaing dari usaha kebablasan adalah Kebab Turki Baba Raffi, Doner Kebab, dan Kebab Turki AB Street King Jakarta. Pesaing utama dari usaha kebablasan adalah Kebab Turki Baba Raffi, karena Kebab Turki Baba Raffi memiliki lebih banyak pelanggan dibanding outlet kebab lainnya. Selanjutnya ringkasan strategi dan implementasi. Yang pertama ada strategi produk. Strategi produk kami yaitu memberikan pelayanan prima kepada konsumen, berani mengambil resiko, mampu membuat desain yang menarik, mampu menciptakan berbagai inovasi varian topping. Yang kedua ada strategi harga, yaitu dengan harga yang relatif murah agar semua kalangan dapat menikmati makanan yang enak dan sehat. Yang ketiga ada strategi distribusi. Kami mendistribusikan bisnis kami di berbagai kantin sekolah, GoFood, dan juga GrabFood. Yang keempat ada strategi promosi. Promosi kami melalui media sosial dan membagikan brosur. Selanjutnya F, ringkasan manajemen. Yang pertama ada struktur organisasi. Seperti yang terlihat di bagan, pemilik usaha adalah milik bersama. Amelia sebagai penanggung jawab proyek, Devi sebagai koordinator produksi, Berliana sebagai koordinator keuangan, dan saya sendiri Reni sebagai kepala pemasaran. Yang kedua ada tim manajemen. Dalam tim manajemen ini, kami semua memiliki tugas masing-masing. Seperti halnya Amelia sebagai penanggung jawab proyek, bertugas untuk keseluruhan arah, koordinasi, implementasi, pelaksanaan, pengendalian, dan penyelesaian proyek-proyek tertentu, serta memastikan konsistensinya dengan strategi komitmen dan tujuan perusahaan. Berliana sebagai koordinator keuangan, bertugas merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol arus kas perusahaan atau cash flow, terutama mengelola piutang dan utang. Sehingga hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan dapat stabil. Devi sebagai koordinator produksi bertanggung jawab memastikan barang dan jasa diproduksi secara efisien. Jumlah produksi yang benar dan akurat diproduksi sesuai dengan anggaran biaya yang tepat dan berkualitas. Dan yang terakhir saya Reni sebagai kepala pemasaran bertugas sebagai ujung tombak perusahaan yang memastikan sehatnya penjualan dengan ide-ide pemasaran yang inovatif dan menarik. Yang ketiga, perencanaan sumber daya. Perencanaan SDM kami adalah karyawan diberi tugas dan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, dan adanya loyalitas dari karyawan tersebut. Perencanaan keuangan. Yang pertama, ada biaya bahan baku. Kami mengeluarkan biaya bahan baku untuk satu kali penjualan sebesar 289.500. Yang kedua, ada biaya peralatan. Kami mengeluarkan biaya peralatan sebesar 360.500.
Total modal yang kami keluarkan untuk membeli bahan baku dan peralatan sebesar Rp650.000. Harga jual pokok satuan yaitu harga yang belum termasuk laba, yaitu modal dibagi dengan kebab yang kita jual per hari, yaitu Rp650.000 dibagi 70 menjadi Rp9.500. Kami menetapkan laba sebesar 25%, dijumlahkan dengan pokok satuan menjadi Rp2.375.000. Harga jual yaitu laba ditambah dengan pokok satuan yaitu Rp12.000. Jadi, kami menjual kebab per pieces dengan harga Rp12.000. Break even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. BEP unitnya yaitu total FC atau biaya peralatan dibagi dengan harga jual dikurang VC per unit yaitu menjadi 45 unit. BEP rupiahnya yaitu total FC atau biaya peralatan dibagi 1 dikurangi dengan total VC atau biaya bahan baku, kemudian dibagi total penjualan yaitu menjadi Rp360.500. Laba perharinya yaitu total penjualan dikurang modal menjadi Rp190.000. Untuk laba per bulannya yaitu dengan cara laba per hari dikali 30 hari yaitu menjadi Rp5.700.000. Kesimpulan yang didapatkan adalah cara agar produk yang kita pasarkan dapat diterima oleh semua kalangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti halnya membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga bersaing, membuat desain yang baru dan harga terjangkau, membuat produk lebih cepat dan lebih murah, memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Sedangkan saran dalam mendirikan usaha, sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat, sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, percaya diri, dan keuletan. Seorang wirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif, serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen, agar pelanggan tidak mudah bosan. Jangan mudah menyerah menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Ini adalah beberapa lampiran usaha kami. Ada profile company, katalog, dan juga banner. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.